Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Rektor Institut Pesantren Matholiul Falah, Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin. Yang terhormat dosen retorika, Bapak Jamal Makmur. Dan yang saya hormati teman-temanku yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia-Nya kita telah diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, amin. Yang ketiga, saya di sini akan berpidato singkat dengan tema konsep tawadhu dalam Al-Quran. Perbincangan mengenai tawadhu banyak sekali diungkap dalam disiplin ilmu tasawuf, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Bahkan misi utama tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak. Tawadhu dalam dunia tasawuf adalah bahasan yang sangat penting, sebab ia merupakan akhlak terpuji yang akan membawa pelakunya kepada masa kebahagiaan. Karena tawadhu adalah bagian dari aspek batiniah yang melibatkan hati manusia. Ia juga merupakan salah satu maqamat yang harus dilalui seorang sufi yang ingin mencapai kedekatan dengan Tuhannya. Dengan tawadhu, seorang hamba menghantarkan dirinya secara tidak langsung untuk berjalan dengan ketundukan dan kepatuhan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Tuhannya dengan memasrahkan diri kepadanya. Tawadhu dalam aspek sosial mengarah pada kerendahan hati antar sesama manusia. Sifat tawadhu menimbulkan rasa persamaan, menghormati orang lain, toleransi, rasa senasib, dan cinta kepada keadilan. Tetapi sebaliknya, sifat takabur membawa seseorang kepada budi pekerti yang sangat rendah, seperti dengki, marah, dan menguasai orang lain. Banyak nas Al-Quran yang menyuruh pada sikap tawadhu. Salah satunya yaitu terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Artinya adalah, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Tawadhu ada dua macam, terpuji dan tercela. Tawadhu yang terpuji adalah tunduk kepada Allah dan tidak meremehkan atau merendahkan hamba-hamba Allah. Dan tawadhu yang tercela adalah seseorang yang bertawadhu kepada orang yang memiliki dunia karena menginginkan dunianya. Siapakah orang yang tawadhu itu? Seorang mutawadi itu adalah orang yang tumbuh dalam dirinya
kerendahan dan keinginan semata-mata keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan harga diri, harta, potensi dirinya sendiri, atau potensi orang lain. Maka seorang mutawadi sangat menyadari kefakiran dan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membutuhkan pengampunannya, dan ia pun menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena pemahamannya tersebut, maka tidak terbesit sedikit pun dalam hatinya sikap sombong. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat rendah hati, lembut perangainya, dermawan, indah perilakunya, berseri-seri wajahnya, murah senyum pada siapa saja, sangat tawadhu, tetapi tidak menghinakan diri, penyayang, dan lain-lain. Tawadhu atau rendah hati adalah salah satu akhlak terpuji, karena itu adalah akhlak orang mukmin sejati. Orang takabur diancam tidak akan masuk surga sebelum ia bertobat dan tidak akan mempunyai sikap takabur lagi. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam karyanya Nasih Al-Ibad menjelaskan dengan menukil nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Jika kamu bertemu seseorang, maka pandanglah bahwa dia memiliki keutamaan dibandingkan dirimu, dan tanamkan dalam hatimu, katakan bahwa bisa jadi menurut Allah dia lebih baik dan lebih tinggi derajatnya daripada dirimu. 2. Jika melihat orang yang lebih muda, katakan bahwa dia tidak atau belum melakukan dosa kepada Allah, sementara saya telah melakukan dosa kepada Allah. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa dia lebih baik daripada saya. Yang ketiga, jika kita melihat orang yang lebih tua umurnya, maka katakan bahwa dia telah lebih dulu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan saya. Yang keempat, jika melihat orang alim, maka katakan bahwa dia telah berkontribusi dengan ilmunya, sedangkan saya belum mampu melakukannya, dan dia mendapatkan apa yang tidak saya capai dan mengetahui apa yang tidak saya ketahui, dan dia mengamalkan ilmunya. Yang kelima, jika kita melihat orang bodoh, maka katakan bahwa dia berdosa kepada Allah karena kebodohannya, sedangkan saya melakukan dosa dalam keadaan sadar. Saya tidak tahu bagaimana kelak dia akan berakhir atau bagaimana kelak saya akan berakhir. Yang keenam, jika kita melihat orang kafir, maka katakan, saya tidak tahu, barangkali ia masuk Islam dan berakhir dengan amal yang baik, dan barangkali saya jadi kafir dan berakhir dengan amal yang buruk. Sungguh mendalam sekali nasihat dari beliau, dan jika diamalkan, tentu akan memberikan dampak yang positif dalam interaksi sosial antar manusia. Tidak akan ada lagi orang yang merasa sok-sokan, merendahkan orang lain, tidak akan ada lagi kisah mengerikan tentang bullying, dan tidak ada lidah yang gemar nyinyir. Seorang ulama berkata, mulia tanpa sombong,
dan tawadhu tanpa merendahkan diri. Begitulah yang seharusnya dilakukan. Meskipun kepala menghadap ke langit, namun kaki tetap berpijak di bumi. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.